perbedaan antara suhuf dan kitab. Kalau suhuf itu berarti lembaran, selembar satu suhuf, dua lembar dua suhuf. Nah, jadi ibaratnya Allah memberikan wahyunya ya sebenarnya tidak pakai per lembar, tidak per lembar, per ayat atau bagaimana. Jadi dikumpulkan yang termasuk banyak suhufnya atau lembarannya itu adalah Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah anak dari Nabi Adam, anak dari Nabi Adam. Nah, jadi Nabi Sis itu tidak masuk di dalam 25 Rasul kan nih. Tidak masuk dalam catatan 25 Rasul, tapi ternyata dia mempunyai banyak suhuf. Nah, dia karena pengganti dari ayahnya ya, gantikan dari ayahnya tentang kerasulan. Karena jumlah Rasul itu banyak, 313 atau 315 ayat jumlah Rasul. Tapi kalau jumlah Nabi ya lebih banyak lagi, 124.000 jumlah Nabi. Kenapa yang lebih banyak jumlah Nabi dibandingkan dengan jumlah Rasul? Ibaratnya macam nak gitu. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril, diberikan wahyu, tapi tidak wajib untuk menyebarluaskannya. Nah, tidak wajib untuk menyampaikannya. Jadi ibaratnya mun kita sekarang ibaratnya kuliah gaya, kuliah. Tah satu ke gaya. Nah, kuliah kita udah dapat ilmu, udah dapat wahyu. Nah, tetapi setelah kuliah kita tidak melamar pekerjaan, tidak melamar, tidak kena angkat. Jadi ke hati kita lah, tapi kita udah berilmu. Nak pergi ke Malaysia ke, nak jadi pedagang ke. Nah, jadi terserah. Misalnya dia sebagai pendidik kan nih, dia tidak melamar atau dia tidak kena angkat. Nah, terserah dia. Mau dia jadi anak pembisnis ke dan sebagainya, tapi ilmunya ada. Ialah diibaratkan seperti para nabi. Contoh Nabi yang guru dari Nabi Musa siapa dia? Nabi Khidir. Nabi Khidir ya adalah seorang nabi. Karena Nabi Musa tidak sanggup menerima pembelajaran hakikat atau pembelajaran ma'rifat, akhirnya diputuskannya Musa kau tidak usah aja lah belajar dengan aku. Nah, karena kau tidak sampai ke siye. Nah, mun bagi seorang nabi sah-sah saja, tapi mun bagi seorang rasul ia kena hukum oleh Allah. Kalau rasul kan seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi maksudnya diberikan wahyu oleh Allah, kemudian dia wajib untuk menyampaikannya. Ibarat mun kita kuliah, lapas kuliah langsung kena angkat atau langsung mendaftar ke suatu pekerjaan, misalnya pendidik, berarti dia mendaftar menjadi guru lalu kena terima. Nah, mudah kena terima jadi guru, kira-kira ndak mau nak ngajar kan ndak boleh. Kan ndak pakai murid itu ndak pakai murid itu rasa nak babal. Ndaklah aku nak ngajar, ndak boleh. Kalau kita rantikan murid ndak boleh karena hukum kita. Contoh seperti Nabi Yunus alaihi salam, dia wajib menyampaikan karena dia seorang rasul. Membahasa kita ya sebenarnya tidak sengaja dia. Nabi Yunus tuh ditinggalkan dulu lah umatku tuh keterlaluan gila. Kalau mau dia pencarian, aku datang lagi. Tapi ternyata seorang rasul tidak boleh gaya. Pas dia di tengah lautan, nah karena makan, karena talan lehikan ikan hiu kan nih.
Ikan sejaringan ndak jauh muat. Ikan hiu lah. Kemudian setelah diselah dia sujud. Apa di doanya ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dia merasakan bersalah, langsung dia bertobat kepada Allah dalam keadaan sujud dia tadi. Sujud dia ya, di parut ikan dia sujud. Kemudian dengan seizin Allah ikan pun memuntahkannya di tepi laut. Di tepi, di tengah ya juga dia. Di tepi dimuntahkan, kemudian setelah Nabi Yunus pun bisa keluar dan sebagainya dan selamat. Nah, setelah dia sadar, maka dia kembali kepada umatnya. Jadi di sini Nabi, perbedaan Nabi dengan Rasul. Wajar Nabi itu lebih banyak jumlah dibandingkan Rasul. Tapi dengan kita tamat kuliah ramai. Tapi yang sebagai pekerja yang diangkat ya tidak terlalu ramai daripada yang tamat. Nah, di situ suhub, lembaran-lembaran yang Allah berikan, makilah ada perdebatan tuh antara perbedaan pendapat itu Nabi Adam itu termasuk nabi ke bukan kan gak deh. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa dia adalah sebagai nabi atau seorang rasul. Kalau seandainya itu pakai akal, kalau seandainya dia bukan seorang rasul, siapa nak mendidiknya anak-anaknya ya? Kan gak ada. Sedangkan bukan seorang rasul kan berarti dia tidak akan beri wahyu oleh Allah. Bagaimana keadaan anak-anaknya dia sendiri? Kan dah di luar hukum jadinya nanti, di luar hukum. Jadi dia dapat 10 suhub, tidak terlalu banyak, kemudian digantikanlah oleh anaknya yang bernama Sis. Mun Qabil dengan Habil tidak jadi rasul deh, tidak jadi. Qabil Habil. Kemudian Idris, Nabi Idris itu orang yang luar biasa, dikagumi oleh malaikat maut. Sampai-sampai malaikat berpadah dengan Allah, ya Allah, aku tuh nak melihat, nak bersilaturahmi atau bersilaturahim dengan Nabi Idris, boleh ke? Boleh, silakan. Turunlah malaikat itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian setelah dia mengajukan kepada Nabi Idris, wahai Idris, aku itu adalah musafir, aku tempat bermalam tidak ada, bolehkah aku nginap di rumahmu dalam beberapa malam? Apa kata Nabi Idris? Silakan, bermalamlah. Malaikat ya tadi, malaikatul maut. Maka ternyata dalam beberapa hari Nabi Idris itu ada keanehan memandang malaikatul maut. Sangkaan manusia biasa. Lalu kenapa diajak makan oleh Nabi Idris? Tidak mau. Tidak mau. Dia kan tidak makan dan minum. Kemudian tidak antau kapak, tidak antau tidur. Sedangkan Nabi Idris tidur ibadah, tidur kerja dan sebagainya. Sehingga ada keanehan. Lalu Nabi Idris pun bertanya setelah beberapa hari. Maka kata malaikat, aku sebenarnya bukan manusia biasa, tapi aku adalah malaikatul maut, malaikat Israel. Jadi lalu kata Nabi Idris, kau nak mencabut nyawa aku ke? Tidak. Aku cuma nak bersilaturahim denganmu karena aku kagum dengan perbuatan-perbuatanmu, ibadah-ibadahmu. Aku minta izin, diizinkan oleh Allah. Lalu si Nabi Idris itu ternyata syarat nak melihat surga dengan neraka. Karena setiap
Nabi itu kan tetap dijanjikan surga dan neraka, diberitahukan tentang surga dan neraka. Jadi dia nak merasakan nyenyan. Kalau gaya kata malaikat maut, kau harus mati dulu. Dengan seizin Allah diokekan. Akhirnya minta cabutlah dia. Ngeraik dia waktu pencabutan nyawa. Karena dicabut nyawa adalah sakit. Ada di antaranya keluarga ya. Kita melihat di waktu sakaratul maut. Ya bagus deh anaknya. Napas anaknya ben. Tengah dia ada apa? 4 jam, tapi dia kedengaran dia ngomong. Waktu anak ngambuskan napas terakhir, kedengarannya. Pelan kedengarannya. Apa sebutannya? Sakitnya. Gawe. Lakaknya sakitnya beh. Jadi langsung meninggal. Nah, jadi pencabutan nyawa itu ternyata sakit. Nah, jadi tidak ada yang tidak sakit. Nabi aja pun pakai baskom dia sebelum ngadapi maut ya, calukannya tangannya. Nah, ya. Tapi ngapa tangrope tidak sakit? Sebenarnya kita tidak sakit tuh karena abur. Abur tawi. Abur. Karena macam dokter nak nyuntik tangrope ketakutan pasiennya dia burung tolen. Dia mau ngeeng lah. Pak iya. Mun dia kacik dah mungkin dia burnya ge. Nun apenyo enggak usah bedatu. Jadi akhirnya ndak terlalu terasa dah habur. Nah, di sini dapat dibuktikan pada saat firman Allah ya yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, cerita Nabi Yusuf atau perempuan-perempuan bangsawan waktu ngiris tangannya. Nah, sebenarnya pada saat kita sakaratul maut dicabut nyawa kita sebenarnya sakit. Sami. Ibaratnya tidak jauh ada perbedaan, tidak jauh perbedaan dengan orang-orang yang daan. Cuma bedanya kasar dengan lembut. Nah, bedanya kasar dengan lembut. Nah, lalu dimisalkan orang Muslim dicabut oleh Allah lewat malaikat maut tadi, dicabut pada saat dia sakit, tapi dia merasakan tidak sakit. Disebutkan abur ya tadi. Disebutkan abur. Contohnya Nabi Yusuf disuruh Siti Julaiha, Sup kau lewat di depan perempuan-perempuan bangsawan ya. Depan ibu-ibu. Ibu-ibu PKK bang. Sekali baru kontes dia, ibu-ibu pun tercangang sambil mengiris buah-buahan gasaang tiris ke tangannya belukaan tanpa terasa sakit karena abur tadi melihat yang tampan. Nah, setelah baru dia merasakan sakit. Gaya juga lah kaum muslimin pada saat dia dicabut oleh Allah. Gaya juga pada saat Nabi Idris dicabut oleh Allah lewat malaikatul mautnya tadi. Nah, jadi di sini kemudian Nabi Ibrahim ada 10 suhuk, Nabi Musa ada yang memasukkan 10 suhuk, ada yang tidak. Tapi itu kita masukkan. Jadi hitungannya menjadi 110 suhuk. 110 suhuk. Ibaratnya matana 110 surat. Surat ya. Lalu kita anokkan lagi kepada kitab. Kitab itu artinya lembaran-lembaran yang dah dijadikan satu. 10, 20, 30 lembar, jadilah dia kalau dijadikan satu, jadilah dia kitab. Bab demi bab dijadikan jadilah kitab. Nah,
di dalam sejarah maka ada 4 kitab yang Allah berikan selain dari suhuf ya tadi. Pertama kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam ada disebut dengan kitab Taurat, kitab Taurat. Kemudian Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Muhammad itu adalah kitab Al-Quran. Jadi ada 4 kitab. Nah, 4 kitab. Nah, di situ menjadi 114 kali. Nah, sekarang kita berbicara tentang rangkuman, merangkum. Suhuf dan kitab terangkum dalam Al-Fatihah. Suhuf dan kitab terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Nah, gimana cari perangkumannya itu? Di situ kan tadi Nabi Adam dapat 10, Nabi Sis dapat 50, Idris 30, Ibrahim 10, Musa 10 menjadi 110 suhuf. Nah, 110 suhuf itu terangkum di dalam 4 kitab. Nah, jadi terangkum di dalam 4 kitab. Jadi ibarat begitu dia. Mun kita nak mengetahui suhufnya Nabi Adam 10, 50 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf dari Nabi Idris, 10 suhuf dari Nabi Ibrahim, 10 suhuf yang ada di Nabi Musa, ya sebenarnya itu kan dah tiada ibaratnya. Tapi bisa kita lihat dia terangkum di dalam 4 kitab. Nah, jadi itu dimasukkan, dirangkum ke dalam 4 kitab. Nah, jadi ajaran Nabi Adam, Sis, Idris, Ibrahim, Musa dilanjutkan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Muhammad dilanjutkan. Cuma ringkasan-ringkasannya aja yang penting-pentingnya, yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, di sini tadi terangkum di dalam 4 kitab. Nah, kemudian di dalam 4 kitab itu, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, terutama 3 kitab, kitab Taurat, Zabur dan Injil, ia terangkum di dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran. Jadi mun kita nak tahu tentang ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, kitab Taurat, Zabur dan Injil, maka kita ketahui, kita pelajarilah kitab Al-Quran. Nah, sama dia, karena kitab Al-Quran adalah ringkasan dari kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nah, jadi Al-Quran termasuk luar biasa. Nah, mangkelah dia diturunkan yang terakhir. Setelah Yesiage, kitab dan suhuf tidak ada lagi. Yang ada hanya ilham Nabi dari malaikat Jibril kepada para wali, para orang soleh. Dia diberikan ilham, tapi bukan jadi kitab dan suhuf. Nah, bukan jadi kitab dan suhuf. Nah, di sini tadi kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu kan terdiri dari 30 juzuk bagian, 30 juz. Di dalam 30 juz ada 114 surat. Nah, ternyata mun kita hitung tuh 114. Kan? Suhuf itu 110, kitab 4. Jadi 114 surat. Nah, dari 114 surat itu, 6
dirangkum dalam satu surat. Dari 114 surat itu ada satu surat yang merangkumnya. Yang merangkumnya adalah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah merangkum seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Atau dengan kata lain, surat Al-Fatihah itu dijelaskan oleh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi dijelaskan. Jadi sebenarnya induknya ya adalah Al-Fatihah, makanya disebut dengan Ummul Kitab. Nah, induknya. Nah, yang lain anaknya sebagai penjelas. Anaknya sebagai penjelas surat-surat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan oleh surat-surat yang lain. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya dijelaskan. Nah, atau Alhamdulillahirabbil alamin dijelaskan oleh surat-surat yang lain. Nah, tinggal lagi kita melihatnya lah. Oh, itu berkenaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu berkenaan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang berkenaan dengan Maliki Yaumiddin sampai seterusnya. Nah, jadi disiap. Jadi dirangkum di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat i. Nah, walaupun kita ada perbedaan dalam membaca 7 ayat, tapi semuanya ulama sepakat Al-Quran itu terdiri dari 7 ayat. Nah, 7 ayat. Walaupun ada yang mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin atau ada yang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap 7 ayat. Nah, dari 7 ayat itu, dari Bismillah sampai ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka terangkum di dalam satu ayat. Terangkum dalam satu ayat. Dari 7 ya, terangkum salah satunya ya adalah satu ayat. Yang mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Satu ayat terdiri dari Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terdiri dari 3, maka terangkum di dalam Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim terangkum di dalam Bismillah. Bismillah itu terangkum di dalam huruf ba. Terangkum di dalam huruf ba. Ba itu terangkum di dalam titik. Nah, kembali kepada pelajaran titik ba. Nah, ya sebenarnya titik ba itu adalah salah satu dari rangkaian Al-Fatihah. Bismillah. Oke, ayat tentang suhuf dan kitab yang terangkum di dalam Al-Fatihah. Itu pelajaran Al-Fatihah namanya Pak. Pelajaran Al-Fatihah. Kemudian nanti kita mempelajari surah Al-Fatihah itu, ayat-ayat itu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, kita catat aja itu ya. Pakai tulisan anak pun pakai Pak nanti. Tulisan Latin deh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kayak anak. Boleh ya.
Ah. Pakai Latin pun boleh. Iya. Nak pakai ayat 1, ndak anak ada yang satu ayat terbagi. Perum tak i.
Oke, dah Pak I. Sambilan. Di situ kalau judul atasnya kalak ya, judulnya ya, nabi-nabi yang menerima ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi nabi-nabi yang menerima ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, itu ada judul lainnya nih, Pak. Nah, di situ dia mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillahirrahmanirrahim itu untuk seluruh para nabi. Seluruh para nabi yang menerima iya. Nah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang nerima dulu pertama ya, yang di dalam 10 suhufnya ya, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Ya masuk. Jadi mendapat kita mati nanti bapak-bapak semuanya pada saat kita bismillahirrahmanirrahim. Ya kan masuk seluruh para nabi dan rasul tak terkecuali ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Jadi sana alhamdulillahi rabbil alamin. Alha. Huruf ha kacik okey. Laka ya Ar-Rahmanir Rahim. Usahna Ar-Rahmanir Rahim. Ha besar jadinya. Ha kacik. Ha. Jadi kepada Nabi siapa ya? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Kenapa Nabi Daud? Padahal dia Nabi Daud itu orang yang paling tenaganya kuat. Karena dia dapat melunakkan besi. Nabi Daud ya. Tetapi masuk di dalam Ar-Rahmanir Rahim karena Nabi Daud itu pada saat dia membaca zikir-zikir dan doa-doa yang ada di dalam kitab Zabur ya, maka burung-burung yang berterbangan ya hinggap ada yang sampai jatuh.
mendengar indahnya lantunan suara dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah bapak Nabi Sulaiman. Kemudian Maliki Yaumiddin, Nabi Sulaiman. Waktu kita membaca Maliki mulut harus dimuncungkan, sana dingengekkan. Maliki Yaumid, sana Maliki ya. Jadi harus muncung. Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan oleh Allah, kekayaan yang luar biasa, tetapi kekuasaan yang luar biasa itu adalah pangkat jabatannya menjadi seorang raja, tapi tidak hanya memimpin manusia, tapi kadang-kadang dia memimpin para binatang. Maksudnya ditaklukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, kemudian kepada bangsa jin juga ditaklukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ada tekanan, ada ayat bisabdu ya. Usahna iyyaka na'budu wa ya jadi ndak mau deh. Mau si mau mudah balik-balik mau mudah balik-balik mau ya mau, ndak hati. Jadi agak ditekan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya. Kemudian di sini ihdinas siratal mustaqim. Jadi Nabi Yakub. Jadi ihnya ada rasa nak kanak di dada, usana tapi di dada ihdi. Jadi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu adalah bapak dari Nabi Yusuf. Bapak dari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu adalah orang yang Nabi, seorang rasul yang menderita tolen-tolen puluh-puluh tahun, sampai ke anaknya udah jadi menteri, perdana menteri. Kisah nangis tolen sampailah dia buta matanya. Tapi dengan izin Allah, pakaian Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf itulah sebagai alat penyembuhnya. Allah menyembuhkan dengan wasilah pakaian Nabi Yusuf. Disuruh Nabi Yusuf, coba kalau usapkan di wajah-wajah, di mata-mata ayahku. InsyaAllah dengan seizin Allah nanti, maka dia akan disembuhkan oleh Allah. Sekali diusapkannya, ya kan ada adik-beradik yang pagi kianok kan, karena kekurangan makanan pada saat ya, maka diusapkan. Tapi alhamdulillah, maka Nabi Yusuf pun yang dah tua rentai tadi bisa melihat kembali. Jadi ialah yang disebut dengan ngambil barokah. Ndaan sirik ya, ia sudah diajarkan oleh zaman Nabi yang lalu. Baju orang soleh, baju Nabi diusapkan. Ya sirik ya, baju kang jadi obat. Samilah juga dengan pil askamik, paramik ya, sami juga ya be. Ya dibuat juga kan, baju kena buat juga sami juga ya. Yang penting keyakinan yang menjatuhkan atau tidak ya, ada tergantung keyakinan. Macam rambut Nabi ada yang nak pirang sikit ya, masukkan ke dalam, diambil dari botolnya, dimasukkan ke dalam air, dipinumkan kepada orang, alhamdulillah sembuh juga dan sebagainya. Jadi tidak mengandung syirik. Syirik itu adalah seseorang yang tidak percaya, tidak yakin Allah sebagai penyembuh. Yang syirik.
Tidak yakin. Mana dok ya Allah, ya obat di bejua. Jadi yang jadi syirik yang seperti ya. Kalau alat sebagai perantara, sebagai kendaraan, maka ia tidak syirik. Mudah-mudahan aku dengan minum obat itu, mudah-mudahan aku dengan mengusapkan itu, mudah-mudahan aku dengan itu Allah menyembuhkan, maka ia tidak syirik. Itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi zaman lalu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, kemudian para orang-orang soleh, terutama sahabat-sahabat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Kemudian adik-adik, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'am. Jadi bukan an'am, an'am. Jadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendapat jalan yang mendapatkan kenikmatan, Kemudian yang sigiknya ghairil maghdu, bacanya usahna ditipiskan, usahna ghairil, tapi ghairil mau usahna ghairil mardu usah, tapi usahna ghairil mau usahna tipis ya. Jadi mun bahasa ghain ya, bahasa orang-orang selain Indonesia. Ghain. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ghairil. Ya biasa yang ditunggu oleh anak oleh Yuri ya. Mar juga pun mar ada karena an'am karena tunggu an'am. Mun bismillah antul rohnya rohma dah kana deh. Bukan karena karena salahkan dia maksudnya. Bukan karena nomor, bukan. Karena nomor masih untung ya. Untung untung bangkar. Jadi di sini kalau ghairil maghdubi alaihim Nabi Musa, kalau Nabi Isa waladdall. Jadi harus ngelambung salah satunya. Menurut tege dolo waladdallnya kan. Boleh kayaknya. Waktu sih boleh. Waktu itu kan jarang juga orang baca gaya. Jadi kita ngikut orang lah. Mudah si anak yang baca gaya usaha ge. Mun masih hade ya baca aja dan HP. Karena Nabi itu memaklumkan tolen. Mangkelah di zaman tentang dialek bacaan itu kan muncul di zaman Utsman bin Affan. Yang lain karena dikhawatirkan pada waktu Huzaifah bin Yaman lewat di kampung-kampung orang banyak bertangkar tentang bacaan Al-Qur'an. Padahal dia tidak ansuah nangar Nabi, tidak ansuah nangar sahabat secara rinci. Jadi masing-masing nganggap bahwa bacaannya betul. Kata Huzaifah bin Yaman bahaya biak tuk mendialekan tuk. Kemudian akhirnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan, maka Utsman mengatakan bahwa kita itu buat baru lagi Al-Quran. Jadi buat yang dibuat oleh Abu Bakar di zaman Abu Bakar direvisi. Jadi bukan tulisan, bukan bacaan yang direvisi, tapi penyebutan dialek. Tah gimana ke maksudnya Al-Quran ya. Sampai sekarang kan ada kiroah
sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itulah yang masih populer, yang diakui oleh umat Islam. Jadi orang-orang ge dulu sih banyak mempelajari qiraah sab'ah. Kalau kita sih jarang nih. Enggak apa-apa lah. Yang penting si G aja pernah pakai. Sama dengan bermazhab deh. Ia kan 7 mazhab ya. 7 mazhab dalam bacaan Al-Quran. Menfikih kan masih 4 mazhab. Ya boleh tolen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirati khair laka minal ule. Ya ulenya. Jadi banyak ya tentang bacaan. Tapi kita ya mazhabnya lain ya wadduha wal laili idza saja. Jadi di situ. Jadi amin itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, jadi Nabi Muhammad yang merangkumnya keseluruhan. Jadi menerima keseluruhan. Kalau para nabi dan rasul hanya menerima per ayat, dan malah dalam satu ayat dibagi lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad ya cukup menjadi amin. Amin itu maksudnya keseluruhan dia diturunkan lagi oleh Allah kepada dirinya sendiri. Karena apa? Kitab Taurat, Zabur dan Injil dirangkum di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran dirangkum di dalam Al-Fatihah. Jadi Nabi Muhammad yang menerima keseluruhan. Wajar karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang pertama pada saat dia menjadi nur, dan Rasul yang terakhir pada saat nur bertemu dengan jasad. Wajar dia merangkum keseluruhannya. Di situ amin. Oleh sebab itu nanti bagaimana cara kita mengaplikasikannya, mengamalkan Al-Fatihah. Jadi kita amalkan Al-Fatihah itu sesuai dengan nabi-nabinya. Misalnya Bapak kalau nyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan seluruh para nabi yang menerima kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ingatkan bahwa Nabi Adam dulu pernah nerimanya gitu. Jadi seperti mulai-mulai sih memang pakai ingat-ingatkan gaya, tapi menapi bila kita dah terbiasa, udah masak kata orang ya, maka gaya kita sebut ya nanti spontan mengingatkan kita, oh Nabi Adam ya, gitu ibaratnya, oh Nabi Daud ya, Nabi apa dan sebagainya. Di situ kemudian mungkin yang akan datang nanti kita mempelajari Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Fatihah ya di dalam tubuh kita yang lahir, di kepala kala ape, misalnya dia anak ya. Jadi ada, kemudian ada juga ayat-ayat Al-Fatihah yang ada di dalam batin kita. Jadi masih belum lakak kita mempelajari Al-Fatihah ya. Belum lakak, masih banyak. Kemudian ada tafsirnya di ya Muhammad, kau adalah sebagai gantiku ya kalau waktu mati alhamdulillahirabbil alamin. Tentang nur dengan Allah. Jadi sebenarnya pembicaraan nur dengan Allah ya kalau Al-Fatihah. Kemudian ternyata baca bismillahirrahmanirrahim ya kita 9 nak dipacah lagi banyak tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim kan terdiri dari 19 huruf. 19. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, ro. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Sampai ke seterusnya ada 19 huruf. Ternyata kalau di neraka, bos-bos neraka ya, terutama malaikat zamaniyah ada 19 ya. Ada 19. 19 malaikat itu
Dengan kita membiasakan bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maka berarti kita dah bersahabat dengan malaikat zamaniyah. Nah, mudah bersahabat, tidak dimasukkannya kita, tidak dimasukkannya. Lolok sahabat nak masukkan kita. Nah, tidak masukkannya. Nah, jadi ibaratnya di sini nanti ada pembicaraan seperti kita dah jadi sahabatnya. Nah, karena kita selalu membaca bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan penghuni penjaga-penjaga neraka pada saat itu. Nah, memang penting membaca Al-Fatihah. Nah, maka nanti ada kita ijazahkan dua, tapi setelah kita menyelesaikan beberapa materi lanjutannya ya. Nah, oke, kita cukupkan dulu. Kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.